Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa bagus. Alhamdulillah, semoga kalian semua datang ke sekolah hari ini dengan semangat dan penuh kebahagiaan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zaina fil akhlatil hasanah wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa. Baik, sekarang Ibu akan mencatat kehadiran hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Baik anak-anak, Ibu akan menyampaikan tata tertib kelas yang wajib dipatuhi, yaitu pertama, duduk rapi dan siap belajar tanpa membuat gaduh. Kedua, fokus pada pelajaran, tidak bermain HP atau mengobrol. Ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara atau bertanya. Keempat, tidak keluar kelas tanpa izin guru. Kelima, mengerjakan tugas dengan jujur dan tepat waktu. Keenam, bersikap sopan kepada guru dan teman. Ketujuh, menjaga kebersihan dan ketenangan kelas. Kedelapan, tidak makan atau minum tanpa izin guru. Kesembilan, tidak berkemas sebelum pelajaran ditutup oleh guru. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi inti, maka Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, bagaimana perasaanmu jika menjadi korban atau saksi perundungan? Saya, Bu. Saya akan merasa takut dan tertekan karena hal ini dapat membunuh mental saya secara psikologis, Bu. Baik, mantap. Selanjutnya siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya merasa tidak punya teman dan ingin menjauhi dari lingkungan sekolah. Mantap. Anak-anak yang Ibu banggakan, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menjelaskan bahwa perundungan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Kedua, memainkan peran dalam simulasi kasus perundungan dan menunjukkan empati terhadap korban dengan metode role playing. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, yaitu perundungan. Nah, menurut kalian, apakah mengejek teman itu termasuk hal biasa atau ada dampak seriusnya? Ada dampak seriusnya, Bu. Perundungan atau bullying bukan hanya soal bercanda atau main-main. Ketika seseorang dihina, diancam, dikucilkan, atau disakiti secara fisik maupun mental, itu bisa disebut pelanggaran hak asasi manusia.
Kenapa? Karena setiap manusia punya hak untuk dihargai, untuk merasa aman, dan untuk hidup tanpa rasa takut. Hak asasi manusia itu seperti perisai yang melindungi kita. Contohnya, hak untuk merasa aman di sekolah. Kalau ada teman yang sengaja mempermalukan orang lain di depan umum, maka hak harga diri orang itu telah dilanggar. Itu pelanggaran HAM. Misalnya, ada siswa baru yang sering dipanggil dengan nama ejekan oleh teman sekelasnya. Lama-lama dia jadi takut masuk sekolah. Nah, apakah menurut kalian ini masih bercanda biasa? Tidak, Bu. Bagus sekali pendapat kalian tadi. Ingat ya, siapapun yang melakukan perundungan tadi, siapapun yang melakukan perundungan berarti sedang melanggar hak orang lain. Kita semua punya tanggung jawab untuk saling melindungi hak itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perundungan. Menyakiti tubuh seseorang, contohnya menendang, memukul, mendorong. Bentuk verbal, yaitu mengucapkan kata-kata menyakitkan, contohnya mengejek, menghina, memaki. Bentuk sosial, mengucilkan atau menjatuhkan reputasi, contohnya tidak mengajak bermain, menyebarkan gosip. Bentuk cyber atau cyberbullying, yaitu perundungan melalui media digital, contohnya mengirim pesan jahat, membuat meme untuk mempermalukan. Anak-anak silahkan bentuk kelompok kecil menjadi 5. Kemudian setiap kelompok akan saya berikan skenario perundungan di sekolah. Skenario verbal, fisik, dan sosial. Silahkan anak-anak mempraktekkan, namun sebelumnya masing-masing kelompok agar berdiskusi untuk menentukan siapa yang menjadi korban, pelaku, saksi, guru, teman, dan lain-lain. Waktu diskusinya 15 menit dan setiap kelompok nanti tampil 3 menit. Berikut Ibu ada beberapa contoh gambar bermain peran. Yang ini contoh pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Jika sudah, silakan membentuk kelompok. Silahkan mulai diskusi. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Izin bertanya, Bu. Apakah di dalam praktek ini boleh menggunakan kata-kata sara atau kotor supaya lebih total? Maaf ya, untuk memerankan secara total itu tidak perlu menggunakan kata-kata sara atau total, karena untuk terlihat total itu cukup dengan menguasai karakter yang kuat. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk mempraktekkan sesuai dengan peran dan skenario yang ada pada kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk mempraktekkan hasil tugasnya. Victoria,
Nah, begitu ya. Mana dia? Sekali-sekali. Nanti lah dengan lewat. Sabar. Kita rasa. Kawannya tak ada gitu kan? Kawannya kan kayak bodoh-bodoh gitu. Iya. Banyak dicong. Senang lah ni. Kau. Kenapa ni? Tak senang pulang sama kami dulu kau. Apa? Kau nak kami ambil kau. Apa lah? Apa lah kau nak jadi saja? Bau nak ni bau tak? Apa lah kau ni? Tambah ni berdua ni. Tambah je nyapu. Tambah. Woi, tindakan kayak gitu tak baik lah. Ngapain betul-betul? Diam aja dong, Bang. Tapi pantas nih kalian gitu kan dia kalau ada masalah bicarakan baik-baik, jangan kalian bully. Coba kalian di posisi dia kayak mana? Kalau kalian di gini kan kayak mana? Dah lah, aku diam aja terus saya kecampur. Kalau misalnya dia sakit hati terus dibunuh diri, kalian mau tanggung jawab? Tidak kan? Makanya kalian bubar. Kalau kalian tak bubar, aku laporkan ke guru BK. Yuk. Nah, yuk. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Menurut kalian dari bermain peran tadi oleh kelompok 1, hak apa yang dilanggar dalam permainan tadi? Saya Bu. Hak atas martabat, harga diri dan rasa aman. Ambil kebuli dia. Ini apa abang kemarin duduk bang? Tinggal apa ni? Minta makan dia. Wah ya. Ni kita ni. Lain kali awak tak boleh bully orang lain. Saya pernah panggil preman ni. Kemana abang lain tetapkan ni. Kali dia bully lagi ya. Minta maafkan dengan dia. Terima kasih untuk kelompok 2. Dari bermain peran kelompok 2 tadi, menurut kalian hak apa yang dilanggar? Saya Bu, hak atas perlindungan dari kekerasan fisik. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa hari ini. Kalian sudah berani memainkan peran yang tidak mudah. Ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku, ada juga yang jadi saksi. Sekarang Ibu akan simpulkan bahwa perundungan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius dan perlu dicegah melalui sikap empati dan keberanian menegur. Perundungan adalah pelanggaran HAM yang berdampak serius dan perlu dicegah melalui sikap empati dan keberanian menegur. Kalian hebat karena berani bermain peran dan berdiskusi tentang isu yang sangat penting. Tidak semua orang mau membuka mata terhadap masalah ini. Tapi kalian hari ini telah menunjukkan bahwa kalian peduli. Bagi anak-anak yang tadi kurang aktif, dimohon untuk pertemuan berikutnya lebih aktif lagi. Untuk kelompok yang belum tampil, bisa tampil di pertemuan minggu depan. Oke, Bu. Sebagai penutup, kalian akan saya minta untuk membuat poster, boleh digital, boleh manual, dengan tema Stop Perundungan, Jaga Hak Asasi Temanmu,
Poster ini akan kita pajang di kelas dan di mading sekolah agar semua orang bisa belajar dari apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan kumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.